Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lutfiandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, langsung saja, pembelahan sel adalah sebuah proses di mana sel induk membelah atau membagi dirinya menjadi dua atau lebih sel anak. Nah, pembelahan sel merupakan bagian dalam tubuh kita. Nah, kita bertumbuh karena sel-sel di dalam tubuh kita membelah diri. Nah, dalam siklus sel terdapat dua tahap, yaitu ada interfase dan empase. Nah, interfase adalah tahap di mana sel tidak membelah. Nah, tahap ini berlangsung selama 15 jam dan terdapat 3 tahap, yaitu ada fase organel sel berduplikat dan fase replikasi DNA serta fase pertumbuhan sel dan sintesis protein. Nah, pada tahap ini hanya berlangsung 2 jam dan terdiri dari proses karyokinesis dan sitokinesis. Nah, karyokinesis adalah tahap di mana proses pembelahan nukleus sel melalui tahap promat. Nah, sedangkan sitokinesis adalah tahap pembelahan sitoplasma. Nah, pembelahan sel dibagi menjadi dua jenis. Nah, menurut jenis sel yang membelah yaitu ada pembelahan sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, langsung saja pembelahan pada sel eukariotik dikenal dengan pembelahan biner. Nah, pembelahan biner yang artinya pembelahan ini berlangsung secara sederhana dan spontan. Proses pembelahan ini juga dikenal dengan proses pembelahan amitosis. Nah, amitosis artinya pembelahan yang tidak melibatkan kromosom. Pembelahan biner dapat ditemukan pada sel bakteri, proses pertumbuhan sel, duplikasi materi genetik, pembagian kromosom, dan pembelahan sitoplasma. Nah, pada pembelahan biner, kromosom diduplikasi dan akan menempel pada membran plasma. Kemudian akan terjadi pertumbuhan di antara dua tempat pelekatan kromosom tersebut. Nah, hal ini untuk melakukan pemisahan inti, sitokinesis dan pembentukan dinding sel kemudian terbentuk sehingga dua sel anak terbentuk. Nah, selanjutnya pembelahan pada sel eukariotik. Pembelahan sel pada eukariotik dibagi menjadi dua tahap, ada meiosis dan mitosis. Nah, langsung saja kita ke mitosis. Pembelahan sel mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan sel anak yang dapat membelah lagi. Nah, pembelahan ini bertahap dan pertumbuhan, pertambahan sel, dan regenerasi sel. Nah, pada sel-sel meritesmatik hewan dan tumbuhan, pembelahan yang terjadi adalah pembelahan mitosis yang berguna untuk pertumbuhan. Nah, pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anak yang identik dengan induknya. Hal ini berarti sel haploid akan menghasilkan dua sel haploid dan sel diploid akan menghasilkan dua sel diploid pula. Nah, dalam tahap karyokinesis, pembelahan mitosis hanya berlangsung dalam satu promat dan sebelumnya ada tahap interfase. Nah, promat merupakan proses pembelahan yang terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, yang pertama interfase. Pada tahap ini sel tidak membelah, nukleus terdiri dari RNA, ribosom, dan merupakan tempat sintesis protein, serta materi yang berwarna gelap dikenal sebagai kromatin atau bentuk benang-benang kromosom. Tidak dapat dilihat secara jelas. Nah, yang kedua ada profase. Pada tahap ini sentriol bergerak ke ujung sel yang berlawanan dan disebut sebagai kutub. Sentriol mempunyai dua sentriol dan akan dikelilingi strands yang menyala dan disebut sebagai aster. Nah, yang ketiga ada metafase. Pada fase ini kromosom berpindah menjadi satu garis yang disebut the equator. Selain itu muncul benang-benang yang disebut spindle dan melekat pada sentromer. Nah, yang kemudian ada anafase. Kromatid pada tahap ini berpisah dan bergerak karena kutub yang berbeda. Penarikan terjadi karena pemendekan benang spindle. Kromatid pada fase ini tidak disebut sebagai kromatik. Selanjutnya ada telofase. Pada tahap ini kromosom mulai mengatur atau membentuk nukleus yang terpisah dan dikelilingi membran nukleus.
Pembelahan alur menyempit dan lama-kelamaan membelah pada sel. Kemudian setelah pembelahan sel akan kembali ke fase interfase dan sentriosol menjadi 4 atau 2 di setiap sel. Nah, serta aster akan hilang. Kromosom akan berubah kembali menjadi benang-benang. Beberapa jenis kromosom yang mengalami pembelahan adalah kromosom parental dan maternal. Kemudian yang kedua ada tahap meiosis. Nah, pembelahan meiosis ini merupakan pembelahan yang menghasilkan gamet, di mana gamet ini tidak dapat membelah lagi sampai tahap pembuahan atau fertilisasi. Nah, pembelahan ini terjadi pada pembentukan sel kelamin, pada kelenjar kelamin gonad, pada hewan dan tumbuhan. Nah, tujuan pembelahan ini yaitu untuk mengurangi jumlah kromosom yang berguna untuk menyamakan komposisi kromosom anak dan induk. Nah, berbeda dengan proses mitosis tadi, pembelahan ini menghasilkan 4 sel yang tidak identik dengan induknya. Akibat pengurangan kromosom inilah mengapa pembelahan ini juga dikenal dengan pembelahan reduksi. Pembelahan ini memiliki proses format 1, format 2. Nah, proses pembelahannya kurang lebih sama kecuali pada proses profase 1. Nah, pada proses profase 1 terdiri dari lepton, sigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Nah, langsung saja pada proses yang pertama yaitu ada leptoten. Nah, leptoten ini merupakan tahap di mana benang kromatin berubah menjadi kromosom. Hal ini dilakukan dengan cara memadatkan diri. Nah, tahap yang kedua ada sigoten. Pada tahap ini juga kromatid homolog saling berpasangan atau bersinapsis membentuk bivalen. Nah, sentrosom terbelah menjadi 2, sentrol dan bergerak ke kutub berlawanan. Nah, yang ketiga ada pakiten. Kromosom kemudian berduplikat menjadi 4 pada tahap ini dan disebut tetrat kromosom homolog yang mengganda sehingga ada 4 kromatid berpasangan. Pada tahap ini sering terjadi rekombinasi gen melalui proses perpindahan silang. Nah, selanjutnya ada diploten. Nah, kromosom homolog yang tadinya bivalen terpisah bila terjadi perpindahan silang. Akan terdapat kiasma sebagai tanda. Selanjutnya ada diakinesis. Pada fase diakinesis ini nukleolus membran inti akan hilang dan sentrol bergerak ke masing-masing kutub serta membentuk benang-benang spindle. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang pembelahan sel prokaryotik dan eukaryotik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.